Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Cahyono di UPDC Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Islam dan persoalan hidup dan bekerja. Ini adalah salah satu materi dalam rentetan mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah. Muamalah ini salah satunya adalah hubungan manusia dengan manusia. Di dalam hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya, salah satunya adalah dalam lingkup pekerjaan. Maka kali ini kita akan membahas bagaimana sih Islam dalam memandang persoalan hidup dan bekerja. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Dalam Islam, harta dan jabatan ditempatkan sebagai amanah dan karunia dari Allah. Jadi ketika ada seseorang mendapatkan jabatan, memiliki harta yang banyak, itu adalah sebagai amanah. Amanah untuk mengemban jabatan tersebut, amanah untuk menggunakan harta tersebut. Selain menjadi amanah juga tentunya menjadi salah satu karunia Allah. Karena sangat bersyukur ketika seorang memiliki jabatan, memiliki harta yang cukup, sehingga jauh dari kata kekurangan. Ini adalah sebuah karunia. Sehingga misalkan nih, seseorang dikaruniai harta yang banyak sehingga bisa membeli mobil. Sebuah karunia Allah. Ketika dia hujan, ingin mengadakan perjalanan jauh, dia masih tetap bisa melaksanakannya. Dikaruniai oleh Allah sebuah kendaraan motor, yaitu juga karunia Allah. Bisa melewati kemacetan dengan mudah dan sebagainya. Lebih fleksibel ketika masuk ke jalan-jalan yang sempit, gang-gang yang sempit dan sebagainya. Maka semuanya itu adalah karunia Allah. Patut kita syukuri. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-Qasas ayat 60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang diisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Kemudian dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 41. Islam mendorong umatnya untuk kreatif dan produktif dalam bekerja dan berusaha. Sebaliknya, Islam mengingatkan kita dari sikap malas dan putus asa. Hal ini sudah banyak kita temui ya. Banyak hadis yang mengatakan al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, di situ kita sudah bisa menemukan bahwasanya dalam Islam kita diajarkan untuk tidak berputus asa, tidak kemudian mudah untuk meminta-minta, tetapi senantiasa berusaha, senantiasa bekerja. Banyak sekali dalil-dalil yang bisa kita temukan dalam Quran. Yang pertama ada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, kemudian Quran surat Al-Mulk ayat 15, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di sini sudah jelas anjuran Allah yang dituliskan atau yang dicatat dalam Quran, yang disampaikan dalam Al-Quran, bahasanya bekerjalah kamu. Maka Islam jelas menganjurkan umatnya untuk bekerja, bukan hanya berbangku tangan, bermalas-malasan, apalagi putus asa. Sesulit apapun keadaan, mungkin saat ini kita sedang menghadapi pandemi, susah sekali nyari pekerjaan, susah sekali mencari usaha, namun kita tidak boleh berputus asa. Kita masih terus dianjurkan untuk bekerja. Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini luar biasa sekali ayat ini. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu hanya mengajarkan untuk beribadah, sholat saja, puasa saja,
menjauhi kehidupan dunia, itu tidak betul juga, karena dalam Quran surat Taubah sudah jelaskan, tetaplah kamu bekerja. Kemudian hakikat hidup kita bisa membagi menjadi nafsun, kolbun, ruh, dan aklun. Nafsun kita tahu bahwasanya dalam diri manusia ini ada jism, ada jasad, ada keinginan, ada sesuatu fitrah yang harus dipenuhi. Nafsu makan, maka kita harus memenuhi hal makan tersebut. Nah, tentunya bagaimana kita mendapatkan makanan? Kembali lagi kita harus bekerja. Kemudian ada kolbun, ada ruh, ada aklun. Dan semuanya ini bisa berjalan dengan baik ketika kita memiliki sesuatu untuk memenuhi kehidupan kita. Dan bagaimana cara memenuhinya? Kembali lagi dengan cara bekerja. Seperti halnya kita ambil kolbun, ruh, dan aklun. Aklun misalkan, pikiran. Pikiran tidak bisa berjalan dengan baik, bekerja dengan baik ketika fisik kita lemah. Ketika kita dalam keadaan sakit, ketika perut kita lapar, ketika badan kita lagi tidak fit, maka otak kita juga tidak bisa bekerja dengan baik. Ruh dan kolbun, hati. Bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk ketika perut kita lapar? Bagaimana kita bisa beribadah dengan tenang apabila kita masih terbayang-bayang besok kita terbayang-bayang kebutuhan yang mungkin kita makan aja masih sulit, dan sebagainya. Maka dengan bekerja kita mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita guna menjalankan ibadah kita dengan baik. Seperti halnya contohnya kita naik haji. Tidak mungkin kita naik haji semata-mata hanya berjalan kaki dari Indonesia ke Mekah. Tentu kita mengumpulkan bekal. Nah, bagaimana cara mengumpulkan bekalnya? Ya kita harus berusaha, bekerja, menabung. Sehingga ketika sudah terkumpul uangnya, kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan bahkan dalam Islam pun bekerja itu dinilai ibadah. Kerja adalah upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikirannya, fisiknya, zikirnya, untuk mengaktualisasikan atau menampakkan dirinya sebagai hamba Allah. Bekerja bukan berarti kita menjadi hamba uang, tetapi bekerja diniatkan untuk beribadah, melaksanakan fitrah manusia, dengan harapan bekerja ini mencari nafkah untuk keluarga, bekerja ini untuk mengumpulkan uang atau dana atau bekal untuk melaksanakan ibadah lain seperti zakat, infak, sedekah, haji, dan lain sebagainya. Kerja adalah amanah Allah yang diberikan kepada manusia untuk menjaga kehormatan dirinya sebagai manusia. Kegiatan melakukan sesuatu ada dua macam. Yang pertama, pekerjaan yang didasari oleh akal atau sistematis. Yang kedua, perbuatan yang terjadi tanpa berpikir, spontan. Pola pikir tentang kerja. Bekerja untuk hidup, to life. Memperbanyak pertemuan atau pertemanan. Bekerja untuk belajar, memperoleh kebahagiaan dan mewariskan kebahagiaan. Ini pola pikir tentang bekerja. Bekerja untuk hidup. Ayo kita bekerja, mengumpulkan uang atau menghasilkan sesuatu untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan kita. Ketika kita bekerja, kita mendapatkan uang, kita gunakan uang untuk memberi bahan makanan. Bahan makanan kita konsumsi, kita makan untuk melanjutkan kehidupan kita. Mungkin kita tidak temui di Indonesia ini orang yang mati karena kelaparan, tapi di belahan dunia lain, di negara-negara yang masih miskin, banyak sekali orang-orang yang mungkin meninggal karena kelaparan, karena kehidupan yang tidak layak, tidak punya tempat tinggal, terjangkit penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian dengan bekerja kita bisa memperbanyak pertemuan atau pertemanan. Kita jadi banyak relasi, kita jadi banyak kenal sama orang. Kemudian bekerja untuk belajar. Nyatanya dengan bekerja secara langsung kita juga belajar. Contoh, ada orang bekerja menjadi montir atau tukang bengkel di bengkel yang sudah besar.
Secara tidak langsung, selain dia bekerja, dia juga belajar tentang dunia montir atau dunia perbengkelan kepada teman-temannya yang senior. Sehingga pengalamannya lebih banyak lagi, wawasannya lebih terbuka lagi, lebih banyak lagi mendapatkan ilmu tentang perbengkelan. Kemudian memperoleh kebahagiaan dengan bekerja, mendapatkan kebahagiaan. Mungkin kita dapat harta yang melimpah, uang yang banyak, sehingga ketika kita sakit kita bisa berobat dengan mudah. Kita bisa refreshing, rekreasi untuk menghibur keluarga kita, untuk mendapatkan hiburan kita dan keluarga kita. Berbeda kalau orang yang tidak bekerja, kemudian tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan banyak harta. Bagaimana dia mau bisa berekreasi? Refreshing. Orang bekerja, banyak duit, ngumpulin duit, terus kemudian dia rekreasi pergi ke Bali misalkan, ke Jogja, kemanapun itu. Butuhkan apa? Butuhkan modal. Modalnya dari mana? Kita kumpulkan dengan bekerja. Dan kalau uangnya banyak, hartanya banyak, kita bisa wariskan kebahagiaan itu kepada anak cucu kita. Ya, meskipun ada pepatah yang bilang tidak semua kebahagiaan bisa dibeli dengan uang. Iya, memang tidak semua kebahagiaan bisa dibeli dengan uang. Tapi susah rasanya kita untuk menjadi seorang yang sedih ketika kita punya banyak uang. Kemudian, rahmat Allah bagi orang yang rajin bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling baik dimakan oleh seseorang yang berasal dari usahanya sendiri. Dan sesungguhnya anaknya termasuk dari usahanya yang paling baik. Kemudian di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim jika memberikan nafkah kepada keluarganya sementara dia ikhlas, maka nafkah itu akan menjadi sedekah baginya. Ini selain daripada Al-Quran, dalam hadis pun juga dijelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat anjuran kepada kita kaum muslim untuk melaksanakan pekerjaan. Dijelaskan di sini bahwasanya yang paling baik dimakan oleh seorang adalah yang berasal dari usahanya sendiri. Paling nikmat adalah hasil kerjanya. Dia mampu memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Dan jika memberikan nafkah kepada keluarganya, sementara ia ikhlas, maka nafkah itu akan menjadi sedekah baginya. Kemudian dari rahmat Allah bagi orang yang rajin bekerja. Allah akan memberikan hasil yang lebih baik. Allah akan memberikan jalan menuju kesuksesan. Allah akan memberi petunjuk jika mendapat kesulitan. Allah akan memberikan ampunan. Dan manusia itu akan mendapatkan cintanya. Inilah rahmat Allah bagi orang yang rajin bekerja. Maka sebagai generasi muda, generasi muslim, muslimat, mukmin, mukminat, meskipun generasi milenial tentunya pekerjaannya harus jauh lebih rajin. Pekerjaannya harus lebih kreatif. Pekerjanya harus lebih profesional. Etika dan adab bekerja yang pertama adalah ikhlas. Dalam bekerja kita harus ikhlas. Kemudian ada itqon, tekun dan sungguh-sungguh. Kemudian ada jujur dan amanah. Menjaga etika sebagai muslim, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, menghindari subhat dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai hanya karena rebutan jabatan hingga kita bermusuhan dengan saudara kita sesama muslim. Tentu kita harus tetap menjaga ukhuwah Islamiyahnya. Menjaga etika sebagai muslim, tidak korupsi, tidak merugikan orang lain. Akhlak dalam bekerja yang pertama, menyadari bahwa Allah mengawasi kita. Tulus dan patuh dalam aturannya Allah. Bertanggung jawab menjalankan kewajibannya. Bersyukur jika memperoleh kemudahan dan bersabar jika menghadapi kesulitan. Bersyukur, alhamdulillah, karirnya mudah, cepat naik, cepat mendapat promosi jabatan dan sebagainya. Bersabar jika menghadapi kesulitan dalam bekerja. Seperti halnya kayak gini, menjadi pedagang, kok susah sedikit omsetnya turun karena pandemi, bersabar. Kemudian memperbaiki pekerjaan, bertobat jika keliru dalam bekerja. Jika kita melakukan kesalahan dalam bekerja,
kita pernah khilaf, mari kita bertobat, memperbaiki, terus dievaluasi. Dievaluasi untuk pekerjaan kita menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Indikator profesional dalam bekerja. Profesional artinya berkualitas, bermutu, dan ahli produktif. Maka sebagai seorang yang profesional, maka kita harus berkualitas, bermutu, dan ahli produktif. Yang pertama, menguasai ilmu sesuai dengan kualifikasi. Misalnya, kalau teman-teman adalah orang farmasi, ya menguasai keilmuan tentang farmasi. Teman-teman orang kesehatan, ya menguasai tentang dunia kesehatan. Teman-teman ini adalah seorang dokter, ya menguasai tentang ilmu kedokteran. Teman-teman ini adalah anak teknik, yang menguasai tentang ilmu-ilmu tentang teknik, ilmu mesin, ilmu elektro, dan lain sebagainya. Memahami dan menghayati pekerjaannya. Memahami pekerjaannya seperti apa, menghayati. Kemudian kreativitas dan mampu melakukan inovasi. Mampu berkreatif dan mampu melakukan inovasi-inovasi yang tidak monoton, yang tidak hanya mengikuti apa yang sudah ada, yang tidak hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, tetapi terus berkreasi, membuat hal yang baru, berinovasi, sehingga muncullah ide-ide brilian dari anak-anak muda, dari generasi-generasi yang akan menjadi lebih baik di masa depan. Contohnya lah, dulu bajak sawah masih pakai kerbau misalkan, sekarang sudah pakai mesin. Ini inovasi, kreasi. Dulu ngambil uang harus antri di teller bank, sekarang udah ada mesin ATM. Dan mungkin nanti akan muncul hal-hal baru yang membuat mudah kehidupan manusia. Itu tadi bagaimana Islam memandang tentang pekerjaan, harta, dan persoalan hidup. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dikembangkan kembali materinya. Dicari lagi artikel-artikel, bacaan-bacaan, jurnal-jurnal terkait. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.